Alhamdulillah. Masih di Kapsul Ramadan Hub. Alhamdulillah. Pernikahan kembali lagi nih Pip. Tadi sudah dikatakan bahwa harus siap mental, siap secara spiritual, siap juga secara finansial. Tapi tuh kadang ada juga yang kondisinya nih begini nih Pip. Sudah muda-mudi sudah dekat, orang tuanya takut kalau berdua ini malah berbuat zina, akhirnya dinikahkan. Padahal mungkin secara finansial belum jelas nih Bib. Atau bahkan baru lulus sekolah bahkan mungkin. Belum, pekerjaannya ini belum jelas nih. Bagaimana nih menyikapinya nih Bib? Jadi pertama-tama soal nikah muda tuh orang banyak yang salah paham. Itu mengacunya ke Sayyidah Aisyah. Makanya yang banyak nikah muda itu khususnya perempuan. Seolah-olah Sayyidah Aisyah ini dinikahi oleh Nabi Muhammad bahkan di umur 10 tahun sudah kumpul. Dinikahinya bahkan di umur 9 tahun menurut sebagian riwayat yang diyakini oleh orang-orang. Padahal menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan ulama kontemporer rata-rata sepakat bahwa umur Sayyidah Aisyah itu di umur 18, 19 atau 20 tahun. Ketika berkumpul dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Karena mengacu kepada bukti-bukti sejarah. Jadi itu kesalahpahaman. Sehingga kan ada yang menikah tuh sampai dengan anak umur 12 tahun. Itu kesalahan memahami umur pernikahan Sayyidah Aisyah. Karena Nabi kan juga seorang yang sangat bijak. Sehingga beliau pasti mempertimbangkan berbagai hal ketika menikahi Sayyidah Aisyah, termasuk umurnya. Mungkin kalau 9 tahun atau 10 tahun dibanding jadiin istri diangkat jadi anak kali ya. Iya, kalau Anda sayang sama dia jadiin anak aja. Diasuh ya, bukan dijadikan istri mungkin. Betul. Apalagi sekarang zaman sudah berubah, sudah jauh dari zaman dulu kan sekarang. Karena kan setiap zaman itu kan ada tolok ukurnya tersendiri. Jangan sampai nama agung Islam ini dicoreng karena pernikahan yang seperti itu. Nah, kemudian soal menikah padahal secara finansial belum matang. Untuk menghindari zina. Ini kesalahan juga. Orang ini seolah-olah nikah ini solusi segala hal. Baik. Ada orang ketahuan zina, masih muda. Ketemu sama Pak RT, dibawa ke KUA, dinikahkan. Padahal masih muda, akhirnya berantakan pernikahan. Atau ada perempuan diperkosa oleh laki-laki. Kemudian dibawa ke KUA, dinikahkan. Padahal lakinya ini laki bejat. Akhirnya si perempuannya jadi korban. Jadi korbannya malah korbannya malah lebih lama lagi. Seharusnya kan si perempuan ini diamankan karena jadi korban dari laki bejat ini. Kemudian ada orang secara mental punya masalah, kadang tuh di kampung-kampung, nikahin aja biar sembuh. Padahal seharusnya mental itu bukan hanya tidak bermasalah, tapi harus matang. Jadi pernikahan itu dianggap seolah-olah bisa jadi solusi semua hal. Baik. Termasuk juga secara finansial. Wah, gampang rezekinya nanti dapat sendiri. Nggak bisa. Dalam Islam itu harus punya rezeki dasar secara finansial matang, secara dasar untuk bisa mengarungi mahligai rumah tangga. Soalnya kan ada yang bilang tuh, waduh, menemani dari nol. Waduh. Ya memang. Menemani dari susah. Memang dalam Al-Quran 7 pintu rezeki salah satunya adalah dengan menikah. Baik. Tapi bukan berarti masih belum punya apa-apa, masih kekurangan menikah untuk mendapatkan sesuatu. Enggak, jatuhnya akhirnya jadi berantakan. Memaksakan ya Beb jatuhnya. Iya, ya, jadi ya. Kata Nabi manis tato'ah, mampu dulu termasuk secara finansial baru menikah. Nah, nanti setelah menikah punya anak atau ada kebutuhan tambahan dan lain sebagainya, itu menyusul seiring dengan pernikahan itu. Tapi bukan minus, tapi dari angka yang sudah standarnya sudah oke. Karena kalau dipaksain nanti mulainya dari susah, makin masuk makin susah malah. Makin susah akhirnya, karena kan startnya sudah gak benar. Tapi kalau startnya sudah baik, sudah dia mampu, nah dengan pernikahan insya Allah akan memperbaiki kondisi ekonomi dia. Karena itu kan banyak orang yang menikah justru pernikahannya jadi penyebab kehancuran dia secara ekonomi dan akhirnya bercerai. Bukan karena pernikahannya yang salah tentu, tapi karena dia salah
dalam memahami filosofi dari pernikahan Filosofi itu dari sendiri. Karena kan tanggung jawab pernikahan ini besar. Nah, untuk yang awalnya cuman dapur satu orang jadi 2 orang. Iya. Kalau cepet tiba-tiba hamil, banyak kebutuhan. Masih hamil jadi saja 3 udah banyak udah. kebutuhan. Iya, betul. Artinya justru kalau pernikahan ini lebih banyak lagi yang perlu dipersiapkan ya, Karena Beb. itu Nabi katakan, untuk menghindari zina, kalau mampu menikahlah, kalau tidak mampu, kata Nabi, berpuasalah. Berpuasalah untuk menghindari zina tadi, menahan hawa nafsunya ya, Beb. Menahan hawa nafsu. Kenapa berpuasa? Karena berpuasa ini bukan sekedar menahan makan dan minum. Berpuasa ini intinya adalah menahan diri dari nafsu, dari segala sesuatu yang bisa membuat gairah kita kepada lawan jenis jadi naik dan tidak terkontrol. Jadi kita berpuasa, menahan diri. Sehingga menjauhkan diri dari zina, bukan malah menikah langsung gitu ya, Beb. Bukan malah menikah, Tapi banyak harus ada solusi lain. Solusi lain adalah berpuasa, dengan menahan berpuasa. diri. Oh. Iya, dan kalau nikah itu hanya didasarkan kepada nafsu untuk menjauhi zina, maka pernikahan itu tidak akan sukses. Karena modal menikah ini bukan hanya nafsu. Modal nikah ini niatnya harus agung. Makanya disebut rumah tangga, rumah yang ada tangga. Tangganya itu kemana? Ke Allah. Dari cinta kita kepada sesama manusia untuk menuju Allah. Wow. Jadi ini perjalanan yang besar, yang panjang. Kalau modalnya hanya nafsu, nggak bisa. Utamanya bahkan bukan hubungan biologis dalam pernikahan ini, adalah hubungan emosional dan hubungan spiritual di antara dua sejoli untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata berarti di luar nafsu lebih banyak lagi yang lebih kompleks ya, Beb ya. Iya, betul. Jadi kalau modalnya nafsu ya, nanti ada nafsu lagi, nikah lagi, zina dan lain sebagainya, nggak karuan. Karena itu nafsu itu harus dikendalikan, bukan ditumpahkan seenaknya. Memang boleh disalurkan, tapi bukan ditumpahkan. Selebihnya dikendalikan. Karena kalau nafsu itu ditumpahkan, nggak ada habisnya nafsu. Mau nikah 100 juga nggak ada habisnya. Tetap nggak puas ya, Beb ya? Nggak puas, nggak ada puasnya. Karena itu begitu juga orang yang bilang, oh butuh istri 2, 3 atas dasar nafsu. Itu pemikiran yang salah. Kalau nafsu diikuti nggak ada habisnya. Nabi itu berpoligami dengan tujuan-tujuan kemanusiaan. Misalnya Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi untuk mengangkat derajatnya beliau sebagai janda. Karena itu pernikahan Nabi bersama Sayyidah Khadijah hanya dengan Sayyidah Khadijah. Nggak berpoligami Nabi, karena kecintaan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Baru setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi berpoligami dengan tujuan-tujuan kemanusiaan. Mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Kalau dinikahi Nabi kan derajatnya naik, membantu perekonomian mereka. Bukan karena nafsu seperti tujuannya orang-orang. Dan rata-rata orang-orang tua yang Nabi nikahi. Bukan gadis-gadis muda. Untuk kemanusiaan tadi itu ya, Beb. Bukan terus kayak, wah cakep juga nih. Nggak gitu ya, Beb. Nggak bisa. Ngincernya bukan dari situ ya, Beb. Iya, pernikahan kita itu dari awal memang nggak boleh modalnya hanya nafsu. Karena yaitu yang membedakan antara nikah dan kawin. Oke, baik. Kawin itu hanya satu bagian dari pernikahan, yaitu hubungan biologis berbasis nafsu. Selebihnya itu ada aspek-aspek lain selain kawin dalam pernikahan itu. Kalau kawin aja itu namanya binatang. Iya. Makanya nikah itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian agung oleh Al-Quran. Karena di dalamnya bukan hanya ada satu poin tentang hubungan biologis, tapi hubungan emosional, hubungan spiritual, kemudian mengurusi nafkah, kemudian menjadikan rumah tangga sebagai bahtera untuk mengarungi samudera kehidupan agar kita bahagia di dunia dan sukses di akhirat. Bisa jadi teman untuk cari solusi bersama ya. Betul. Kalau nggak klop gimana nih? Iya, intinya jangan menyederhanakan, mensimplifikasi, mereduksi makna pernikahan sebatas hanya perkawinan saja. Jadi pernikahan jangan hanya tentang nafsu saja. Menghindari zina, ya alasan yang bagus, tapi jangan itu saja alasannya ya, Beb. Anda menghindari zina, masuk ke kezoliman di rumah tangga, sama aja. Nah, semua aspek harus dipikirin. Malah lebih parah, karena awalnya dosanya dia
Iya. Meski zina itu dosa besar, tapi dosanya kan sendiri kepada Allah. Iya. Kalau diarahkan ke rumah tangga dan akhirnya zalim dalam rumah tangganya, dosanya bukan hanya ke Allah, ke sesama manusia. Ke sesama Lebih ribet lagi. Ada istri, ada mertua ya, Waduh. Beb. Ada anak ya. Beb. Iya, kita tahu pernikahan yang normal saja, artinya yang Baik gitu yang ya, Beb. tidak berlandaskan nafsu saja, ada masalah, pasti ada masalah. Karena dua orang yang berbeda dikumpulkan jadi satu, pasti ada saja kerikil-kerikilnya. Apalagi kalau startnya sudah bermasalah. Angel. Angel. Nah ini kayaknya di segmen berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana nih persiapannya. Ta'aruf tuh gimana sih sebenarnya? Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.